Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai manajemen modal bank. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Ganara Taufik, yang kedua ada Indira Khoirunisa Amatul, yang ketiga ada Indra Fajar Buana, dan yang terakhir ada saya Nur Aini. Nama saya Indra Fajar Buana. Saya akan menjelaskan tentang pengertian modal bank. Menurut Dahlan Siamat, modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping memenuhi peraturan yang ditetapkan. Yang kedua, menurut Komarudin Sastradiputra, modal bank sebagai sejumlah dana yang diinvestasikan dalam berbagai jenis usaha atau ventura perbankan yang relevan. Modal bank ada sebagai cadangan atau backup dan dana bank jika bank mengalami kesulitan. Semakin banyak modal bank, pertumbuhan bank akan semakin baik walaupun modal bank sudah melebihi aturan sebagaimana ditetapkan oleh bank otomatis atau bank sentral. Modal bank dapat berupa modal inti, laba tahunan berjalan, laba ditahan, cadangan umum, dan modal perlengkapan. Di samping untuk mengatasi risiko bank, modal juga berfungsi untuk memenuhi keperluan operasional bank. Operasional bank memerlukan aktiva tetap dan investasi yang cukup yang didanai dari modal sendiri, bukan dari masyarakat. Bank sentral telah mengatur pengadaan inventaris dan aktiva tetap, yaitu berupa modal bank itu sendiri, dengan mempertimbangkan sebagian besar modal dapat diproduktifkan oleh bank. Kedua, memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh bank sentral. Modal bank dalam jumlah tertentu harus selalu ada. Jumlah tersebut diatur oleh bank sentral dan penggunaannya ditunjuk untuk inventaris dan aktiva tetap sebagai modal bank. Yang ketiga, melindungi dan menyerap kerugian. Di samping untuk mengatasi kemacetan operasional bank, modal bank dan dapat digunakan sebagai peningkatan kemampuan bank dalam bersaing karena dana tersebut tanpa bunga dan didapat dengan cara pasif dan beresiko. Selanjutnya ada risiko kesulitan bank dalam membayar kewajiban keuangan atau kesulitan likuiditas disebabkan oleh 1. Risiko ketidaklancaran kredit. Ketidaklancaran angsuran kredit dari debitur atau pinjaman menyebabkan dana yang disalurkan berupa kredit tidak kembali lagi pada bank sesuai perjanjian. Akibatnya, bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi pembayaran atau pengeluaran dana untuk kredit baru. Kedua, risiko pendapatan investasi. Kemungkinan ketidakstabilan atau bahkan kerugian atas pendapatan yang diterima oleh bank seperti pendapatan bunga yang didapat dengan bunga yang dibayarkan akan mempengaruhi likuiditas bank. Yang ketiga, risiko kerugian operasional. Pendapatan yang didapatkan oleh bank lebih kecil dari biaya menyebabkan bank tidak dapat menutupi pengeluaran. Yang keempat, risiko kecurangan atau kenakalan kecurangan petugas bank biasanya terjadi karena petugas bank tidak memahami bahwa dan yang ada di bank adalah utang bank yang mesti harus aman, sehingga jika diminta oleh masyarakat, dana tersebut masih ada dan utuh dalam aset bank. Yang kelima, risiko penurunan kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan masyarakat kepada bank menurun dan bisa saja masyarakat menarik uangnya di bank dalam jumlah yang besar atau melakukan penarikan secara terus-menerus hingga bank tidak mampu untuk memenuhinya atau ras. Kewajiban bank dalam menyediakan jumlah modal minimal dapat ditentukan dengan persentase tertentu dari jumlah modal terhadap jumlah aktiva tertimbang menurut resiko ATMR yang umumnya ditentukan oleh bank sentral. Ketentuan sampai saat ini tentang penyediaan modal minimum BPR adalah 8% dari ATMR. Penyesuaian jumlah modal minimum bank sering dilakukan karena adanya perubahan nilai inventaris dan aktiva tetap serta adanya perubahan kolektabilitas kredit. Di samping untuk mempercepat pertumbuhan bank. Jika bank diperkirakan akan menghadapi resiko dengan pertimbangan sifat aset dan hutang bank,
bank akan membentuk modal yang jumlah relatif lebih besar dari 8% kali ATMR. Jika aset bank ditanam dalam jangka panjang dengan jangka waktu utang yang lebih pendek, maka jumlah minimum modal bank cenderung lebih tinggi dari aturan atau sebaliknya. Adekuasi standar yaitu mengukur batas jumlah modal yang diperlukan yang dikaitkan dengan resiko portofolio yang digunakan untuk memantau sehat atau tidaknya sebuah bank. Jumlah modal di atas, kecukupan modal bank 8% didasarkan pada perhitungan. Yang pertama, equity to total asset, yaitu sama dengan modal disetor ditambah cadangan ditambah laba tahunan ditambah laba tahun berjalan ditambah agio saham dibagi total aktiva. Yang kedua, equity to total deposit, yaitu sama dengan modal disetor ditambah cadangan ditambah laba tahunan ditambah laba tahun berjalan ditambah agio saham dibagi giro ditambah tabungan ditambah deposito ditambah kewajiban yang harus segera dibayar. Yang ketiga, equity to risk asset, yaitu sama dengan modal disetor ditambah cadangan ditambah laba tahunan ditambah laba tahun berjalan dan juga ditambah agio saham dibagi jumlah nilai aktiva setelah masing-masing pos aktiva dikalikan bobot risiko. Yang keempat, equity to loan and discount, sama dengan modal disetor ditambah cadangan ditambah laba tahun lalu ditambah laba tahun berjalan ditambah agio saham dibagi jumlah modal pinjaman bank. Perkenalkan, nama saya Indira Hairunisa Amatul. Untuk poin selanjutnya akan dibahas oleh saya, yaitu untuk kerugian normal ditutup dengan laba tahun berjalan dan kerugian tahun sebelumnya ditutup dengan modal. Faktor-faktor kuantitatif yang diperlukan dalam menentukan capital adequacy adalah: yang pertama, kualitas manajemen merupakan faktor utama untuk meniadakan risiko. Manajemen bank yang berkualitas adalah manajemen yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Yang kedua ada kualitas aset. Kecukupan modal bank dipengaruhi oleh likuiditas bank. Karena kesulitan likuiditas dapat diatasi dengan jumlah modal yang cukup. Untuk itu setiap bank akan berusaha agar likuiditasnya tinggi. Yang ketiga, sejarah pendapatan bank. Bank yang baik adalah bank yang pertumbuhan pendapatan operasionalnya meningkat secara teratur karena pertumbuhan aktiva produktifnya baik dengan angsuran pokok pinjaman dan pembayaran bunga kredit yang baik. Dengan pertumbuhan pendapatan yang baik, bank memiliki peningkatan kemampuan dalam memenuhi kecukupan modal dengan baik atau sebaliknya. Kualitas watak dan pemilik bank. Kualitas watak dan pemilik bank yang baik seperti memahami visi, misi, sasaran, dan tujuan bank akan mempercepat tercapainya kecukupan modal. Yang kelima, potensi kegoncangan struktur penabung. Penabung memiliki potensi menggoyahkan bank dengan cara penarikan simpanan di bank. Kemampuan mengatasi goncangan tersebut merupakan suatu atau sebaliknya. Yang keenam, kualitas prosedur operasional bank. Prosedur operasional bank yang baik, kuat serta dilaksanakan dengan konsisten oleh pejabat dan petugas bank akan mengurangi kebocoran keuangan bank sehingga dapat meniadakan risiko operasional. Kapasitas bank dalam mendapatkan dana. Kemampuan bank dalam mendapatkan dana pihak ketiga atau DPK setiap saat dapat mewujudkan dan bahkan banyak dapat meningkatkan jumlah dana. Dimaksud secara baik dan teratur dalam setiap masa sehingga risiko likuiditasnya tidak terjadi. Poin selanjutnya itu tentang perencanaan kecukupan modal bank. Ditetapkan dan ditentukan secara periodik dengan jumlah minimal tertentu. Jumlah modal minimal bank ditetapkan setelah mempertimbangkan faktor-faktor di atas dan sesuai dengan ketentuan minimal yang ditetapkan oleh otoritas. Perencanaan kebutuhan modal merupakan hal sangat penting, apalagi jumlah modal di atas. Ketentuan minimal merupakan hal yang sangat baik sebagai backup risiko. Perencanaan kecukupan modal berkaitan dengan perencanaan keseluruhan. Perencanaan kecukupan modal dalam sebuah bank dapat dilakukan dengan penjualan saham kepada masyarakat terlebih dahulu untuk menentukan harga saham menurut harga pasar. Jika saham dapat terjual lebih tinggi dari harga nominalnya, maka kelebihan itu disebut agio saham.
Harga saham yang terjadi didasarkan pada analisis aliran kas yang akan datang kemudian diskontokan ke tahun dasar sehingga didapat nilai bank pada tahun dasar. Analisis aliran kas dilakukan dengan pendekatan aset bersih keuntungan dan pendekatan dividen. Nilai sebuah bank di tahun dasar dibagi dengan share saham yang outstanding yang akan diterbitkan atau yang akan dijual oleh bank, didapat nilai saham itu. Untuk tabel akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendekatan nilai saham terbagi menjadi 3 rumus. Yang pertama pendekatan net asset, yaitu P sama dengan AN per ES dengan P sebagai nilai saham, AN sebagai net asset, dan ES sebagai jumlah saham yang diterbitkan. Yang kedua pendekatan keuntungan, yaitu P sama dengan NP per ES. P sebagai nilai saham dan NP sebagai net profit, ES sebagai jumlah saham yang diterbitkan. Yang ketiga pendekatan dividen, yaitu NP sama dengan D dibagi ES, yaitu NP sebagai keuntungan atau net profit, D sebagai dividen, dan ES sebagai jumlah saham yang diterbitkan. Dan selanjutnya tentang komponen-komponen modal bank. Yang pertama ada modal inti, dalam bahasa lainnya yaitu primary capital. Komponen modal inti terdiri dari modal yang di-store, yaitu modal yang di-store secara efektif oleh pemiliknya. Ada agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat saham yang melebihi nilai nominalnya. Ada cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat untuk pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran saham atau rapat anggota. Selanjutnya, laba yang ditahan, retained earning, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. Selanjutnya, laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan, bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. Bagian kekayaan bersih, anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan minority interest, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan, atau lembaga pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank. 2. Modal perlengkapan atau secondary capital. Modal perlengkapan terdiri atas modal pinjam dari pihak lain atau pemegang saham, lembaga atasannya atau subordinasi. Cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Cadangan repulasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu. Dari cadangan penurunan nilai surat-surat berharga, jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut resiko. Modal kuasi yang menurut BIS disebut hybrid atau debt atau equity.
capital instrument yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang dan mempunyai ciri-ciri. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dipersamakan dengan modal atau subordinated dan telah dibayar penuh. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi resisten earnings dan cadangan di likuidasi pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau laba tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut. Dalam pengertian modal kuasi ini termasuk cadangan modal yang berasal dari penyetoran modal yang efektif oleh pemilik bank yang belum didukung oleh modal dasar atau yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang yang mencukupi. Pinjaman subordinasi yaitu pinjaman mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ada perjanjian tertulis antar bank dengan pemberi pinjaman. Yang kedua, mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini, pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut. Yang ketiga, tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh minimal berjangka waktu 5 tahun. Yang terakhir, pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari BI dan dengan pelunasan tersebut pemodal bank tetap sehat. Tata cara perhitungan kebutuhan modal bank. Perhitungan kebutuhan modal bank didasarkan pada ATMR. Dalam menghitung ATMR terhadap masing-masing akun aktiva diberikan bobot risiko besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri. Bobot risiko umumnya ditentukan otoritas moneter berdasarkan kemungkinan keamanan aktivitas. Presentasi bobot risiko misal 0,0%. Nah, di sini ada pos dalam neraca bank. Yang pertama itu kas, yang kedua emas dan mata uang emas, yang ketiga tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintahan pusat RI atau Republik Indonesia, Bank Indonesia, Bank Sentral Negara OECD dengan non-OECD, pemerintahan pusat negara OECD dan non-OECD. Lanjut yang kedua ada 20 dari presentasi bobot risiko ada 20% dengan pos-pos dalam neraca bank. Yang pertama ada tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh surat berharga yang diterbitkan dan dijamin oleh bank-bank di dalam negeri atau termasuk kantor cabang bank asing. Yang kedua pemerintahan daerah Indonesia. Yang ketiga lembaga non-departemen di Republik Indonesia, bank-bank pembangunan multilateral seperti ABD, IDB, IBRD, APDB dan EIB. Yang terus lanjut bank-bank di luar negeri. Yang terakhir ada perusahaan milik pemerintah pusat negara OECD. Yang kedua ada giro deposit berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain. Yang ketiga ada kredit yang dijamin oleh bank lain dan pemerintahan daerah. Selanjutnya ada yang presentasi bobot risiko yang 50% dan pos-pos dalam neraca banknya yang yaitu tagihan dalam rangka inkaso kredit kepemilikan rumah atau KVR yang dijamin oleh hipotek pertama dengan tujuan untuk
huni kredit pada real estate tidak termasuk di dalam kriteria ini. Lanjut, ada yang 100% presentasi bobot risiko yang 100%. Pos-pos dalam neraca banknya yaitu 1. Tagihan yang dijamin oleh surat berharga diterbitkan atau dijamin oleh Perum atau Perjan, BUMN atau BUMD, perusahaan milik pemerintah, pusat negara non-OECD, koperasi, perusahaan swasta, perorangan, dan lain-lain. Yang kedua ada penyetoran yang tidak dikonsolidasikan. Yang ketiga ada aktif tetap dan investasi atau nilai buku. Yang keempat ada rupa-rupa aktiva, dan yang kelima antar kantor aktiva. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pos-pos aktiva dengan tingkat likuid yang tinggi memiliki bobot yang lebih kecil, demikian sebaliknya. Nah, langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ATMR, aktiva neraca, dihitung dengan cara mengalihkan nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut. Yang kedua, ada ATMR, aktiva administratif, dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos rekening tersebut. Lalu yang ketiga ada total ATMR, sama dengan ATMR aktiva neraca ditambah ATMR aktiva administratif. Yang keempat, rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank atau modal bank ditambah modal perlengkapan dan total ATMR. Rasio tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. CAR sama dengan modal bank dibagi total ATMR. Kelima, hasil perhitungan rasio di atas kemudian dibandingkan dengan kewajiban penyediaan modal minimum, yakni sebesar 8%. Yang keenam, jika hasil sudah dibandingkan antara perhitungan rasio modal dan kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan 100% atau lebih, modal bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR. Misalnya, berapa jumlah minimum yang harus dimiliki bank sentral menetapkan minimal CAR sama dengan 8%, bank memiliki ATMR sebesar Rp2.000, 2.000 miliar. Modal bank atau minima sama dengan ATMR kali CAR sama dengan 2.000 dikali 0,08 sama dengan 160 miliar. Hasil perhitungan rasio di atas kemudian dibandingkan dengan kewajiban penyediaan modal minimum atau yakni sebesar 8%. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui apakah bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR atau kecukupan modal atau tidak. Jika hasil perbandingan antara perhitungan rasio modal dan kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan 100% atau lebih, modal bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR atau kecukupan modal. Sebaliknya, bila hasil kurang dari 100, modal bank tersebut tidak memenuhi ketentuan CAR. Dengan anggapan kondisi perbankan adalah normal, kecenderungan dana yang ada di bank lebih banyak dalam bentuk dana mahal dibandingkan dengan dana murah. Tingkat bunga yang dibedakan menjadi suku nominal, suku bunga real, suku bunga efektif. Suku bunga nominal dapat dihitung dengan cara IN sama dengan IR ditambah delta P per P ditambah IR delta P per P, di mana IN sama dengan tingkat bunga nominal, IR atau IR sama dengan tingkat bunga real, delta P atau P tingkat inflasi, IR P per P, di mana IN sama dengan tingkat bunga nominal, IR atau IR sama dengan tingkat bunga real, delta P atau P tingkat inflasi, IR atau IR delta P per P
sama dengan tingkat bunga dan inflasi. Umumnya hubungan tingkat bunga dan inflasi diabaikan sebagai tingkat bunga real. Jika seseorang menyimpan uang di bank, memperkirakan bahwa bank dan tertimpa suatu gangguan atau default, maka rumus perhitungan tersebut menjadi IN atau IN sama dengan IR ditambah delta P per P, atau IR sama dengan IN dikurangi delta P per P ditambah K, di mana K sebagai default premium dan K bagi bank swasta adalah lebih tinggi dari bank pemerintah. Akibat adanya default, suku bunga deposito bank swasta lebih tinggi dibandingkan bank pemerintah. Tinggi rendahnya suku bunga uang berhubungan dengan jangka waktu simpanan, sehingga suku bunga di bank antara simpan satu dengan simpan lainnya sering berbeda-beda, atau term of interest rate struktur simpan bank berbeda-beda. Hubungan suku bunga dan jangka waktu simpanan dipengaruhi oleh perkiraan tinggi rendahnya suku bunga di masa yang akan mendatang, dan juga faktor lainnya. Jika dipengaruhi, maka suku bunga di masa yang akan mendatang dapat diperhitungkan dengan IR sama dengan IN dikurangi delta P per P ditambah K ditambah S, di mana K sebagai default premium dan K bagi bank swasta adalah lebih tinggi dari bank pemerintah. S sama dengan intrinsic premium. Kesimpulan, modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Adapun fungsi dari modal yaitu: pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Kedua, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Sumber utama bank syariah adalah modal inti dan kuasi-ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Sedangkan kuasi-ekuitas adalah dana-dana yang terdapat dalam rekening-rekening bagi hasil. Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy.